Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik meriwayatkan anna Haram bin Malhan, bahwasannya Haram bin Malhan radhiyallahu anhu, wa huwa, dan dia Haram bin Malhan itu khalu Anas, adalah pamannya Anas. Bahwasannya Haram bin Malhan tu'ina yauma bi'ri ma'ina, tu'ina ditikam yauma bi'ri ma'unata, pada saat kejadian perang Bi'ru Ma'unah. Fi ra'sihi, ditikam di kepalanya. Fatalaqqa damahu bikafihi. Fatalaqqa, maka menempelkan Ibnu Malhan damahu, darahnya, bikafihi, dengan telapak tangannya Ibnu Malhan. Tsumma nadojahu, kemudian mencipratkan, memercikkan Ibnu Malhan akan darah ala ra'sihi, ke kepalanya, wa wajhihi, dan wajahnya. Wa qala, dan berkata Ibnu Malhan, fuztu wa rabbil ka'bati, fuztu, aku beruntung, wa rabbil ka'bati, demi Allah Tuhannya Ka'bah. Wa kana Jabbar bin Salma, dan ada Jabbar bin Salma, seorang namanya Jabbar bin Salma, fi man hadara bi'ra Ma'unah, termasuk orang hadara yang mengalami bi'ra Ma'unah, akan perang bi'ru Ma'unah, Amir bin Tufail, beserta Amir bin Tufail. Tsumma aslama, kemudian masuk Islam Jabbar bin Salma. Ba'da dzalika, setelah itu, setelah perang bi'ru Ma'unah. Fakana yaqulu, maka ada Jabbar bin Salma berkata, mimma da'ani ilal Islam, mimma itu termasuk hal da'ani yang mendorongku ilal Islami, untuk masuk Islam, anni, bahwasannya aku, ta'antu rajulan, aku menikam rajulan, seseorang laki-laki muslim, minhum, dari kaum muslimin. Fasami'tuhu, maka aku mendengar laki-laki itu yaqulu, berkata, fuztu, aku beruntung, wallahi, demi Allah. Qala berkata Jabbar bin Salma, fakultu, maka aku berkata, fi nafsi, dalam diriku, wallahi, demi Allah, ma faza, tidaklah beruntung orang ini. Alaisa qataltuhu, alaisa, bukankah keadaannya qataltuhu, itu aku telah membunuhnya. Hatta sa'altu ba'da zalika, sehingga aku bertanya ba'da zalika, setelah itu, an qaulihi, dari ucapan rajul, dari ucapan laki-laki tadi. Faqalu, maka berkata orang-orang muslim, asy-syahadah, itu namanya syahadah atau mati syahid. Fakultu, maka aku berkata, faza, beruntunglah dia, orang yang aku tikam tadi. La'amrullahi, demi keabadian yang milik Allah. Al-mat'unu huna, al-mat'unu, beruntunglah al-mat'unu, orang yang ditikam, hahuna, di sini. Wallahu a'lam. Huwa Amir bin Fuhairah radhiyallahu, dia adalah Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Titik. Ini penjelasan masih tentang orang-orang yang melihat langsung akhirat di depan matanya, tanpa harus menunggu nanti setelah mati, tapi akhirat sudah hadir di depan matanya. Kalau cahaya keyakinan sudah bersinar dalam hati kita, maka akhirat akan lebih dekat kepada kita tanpa harus kita melangkah ke sana. Kalau cahaya yakin sudah bersinar dalam hati kita, cahaya yakin bersinar dalam hati kita, kita benar-benar yakin semua yang kita lakukan ini semua adalah buat akhirat. Ibadah kita buat akhirat, ngaji kita buat akhirat, keyakinan seperti itu. Maka orang yang motifnya akhirat itu nggak akan mudah goyah. Mau hujan badai, waktunya dia datang, karena motifnya akhirat. Mau ada yang bayar, mau nggak ada yang bayar, karena memang motifnya pengen akhirat, demi menunaikan tugas Allah perintahkan untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu, dan dia nggak minta upah dari itu semuanya, karena tujuannya akhirat. Ya udah, akhirat. Ini benar-benar satu motif yang paling kuat nih, akhirat. Untuk orang-orang yang cahaya yakinnya sudah bersinar dalam hati. Cahaya yakin yang bersinar dalam hati ini mendorong orang untuk melakukan apapun tanpa pamrih. Dan
Nanti pada gilirannya, pada fase-fase berikutnya, ini dia akan benar-benar melihat akhirat. Seperti yang dialami oleh sahabat Nabi Harithah kemarin, oleh Mu'adz bin Jabal. Dia benar-benar Allah berikan mukasyafah, ngelihat. Tapi itu nggak penting lah. Ya karena mukasyafah sekarang ya jarang sekali, beda dengan orang dulu. Mungkin udah beda makanannya ya. Dan orang dulu kan memang ya mukasyafah benar-benar orang-orang terpilih. Ya kita gimana mau mukasyafah? Orang tiap hari kita video call. Itu aja kan berarti Mas Ato udah bisa mukasyafah, dari sini udah bisa ngelihat istrinya kan, mukasyafah juga itu. Maksudnya mukasyafah dengan cara teknologi. Udah tercemar dengan itu semuanya, dengan teknologi, maka sulit. Nah, dan jangan ngarapin mukasyafah. Tapi yang kita harapkan, mukasyafah itu cuma buahnya aja. Yang kita harapkan pohonnya. Jadi jangan kita cari buahnya. Buah mukasyafah jangan. Apa itu pohonnya? Pohonnya cahaya yakin. Berakar dari hati, cahaya yakin yang bersinar, maka semua perbuatan kita itu pasti kuat, nggak akan goyah dengan apapun. Jadi nggak akan goyah meskipun dinyek atau diledek sama orang. Saat dipuji sama orang, dia juga nggak GR. Dipuji nggak gampang GR, diledekin nggak gampang goyah. Itu orang yang udah motifnya akhirat. Kalau dia seperti ini, motifnya benar-benar akhirat, maka ya dia menghadapi semua aktivitas atau kewajiban-kewajiban dia itu dengan keyakinan dan pede, percaya bahwa Allah akan mengganti semuanya itu. Nah, ada satu riwayat di sini, riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Pamannya namanya Ibnu Malhan, pamannya Anas bin Malik. Di perang Bi'r Maunah, dia ditusuk kepalanya sama orang, tombak sama orang. Tapi begitu ditombak, masih sempat dipegang darahnya. Kemudian untung saya, alhamdulillah dapat juga saya, kata dia gitu, kata Ibnu Malhan. Beberapa waktu kemudian ada orang masuk Islam, namanya yang masuk Islam Jabar bin Salma atau Ibnu Salma. Ibnu Salma ini masuk Islam. Ibnu Salma bilang ketika dia sudah masuk Islam, tahu nggak teman-teman kenapa saya masuk Islam? Hal yang paling kuat mendorong saya buat masuk Islam, dulu sebelum saya Islam pernah saya tombak orang Islam satu, itu ditombak malah senyum-senyum. Ditombak malah bilang alhamdulillah akhirnya dapat juga saya, beruntung saya. Ditombak masih bilang untung. Dalam hati saya dulu waktu belum masuk Islam, dalam hati saya, untung apaan, lu mati kok untung, dalam hati saya. Tapi kemudian setelah saya tahu, saya masuk Islam, saya tanya, kenapa kok orang yang saya tikam waktu di Bi'r Maunah di perang itu malah senyum, dia malah senang, malah bilang untung akhirnya saya dapat penjelasannya. Itulah yang namanya syahadah atau mati syahid. Itulah yang namanya mati syahid. Mati syahid itu, orang yang mati syahid itu udah dibuka, saudara. Jadi udah dibuka tempatnya dia di sana tuh, istananya, rumahnya, kamar-kamarnya itu udah dibuka oleh Allah, dan juga udah diperlihatkan pelayan-pelayannya di rumah yang bakal melayani dia, itu semua dibukakan oleh Allah, diperlihatkan. Oleh karena itu senyum matinya senyum, dan benar-benar alhamdulillah dapat juga. Ini cerita orang-orang yang cahaya yakin itu sudah benar-benar bersinar dalam hatinya. Bisa memperkuat ya, bisa membuat ibadah kita, semua aktivitas kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Dari sini memang yang kita lakukan wiridan misalnya, zikir-zikir, ini memang harus lillahi ta'ala. Kalau udah ngaji hikam, memang udah bukan ngaji hasiat sebenarnya. Nggak ada ya hasiat dari zikir, misalnya zikir hizib nasor hasiatnya apa, yasin fadilah hasiatnya apa, udah nggak ada sebenarnya, udah terlampaui maksudnya. Walaupun bukan berarti tidak ada itu hilang, enggak, hasiat tetap ada,
Cuma jangan dijadikan itu sebagai tujuan kita kalau udah ngaji hikam itu. Terus apa? Jadikan itu sebagai sesuatu yang sudah kita lampaui. Cara menjalaninya ada dua arah. Hati kita harus lillahi ta'ala akhirat. Hati kita tuh harus lillahi ta'ala, harus akhirat. Nah, lisan kita, tangan kita nih, kita kan waktu doa, ya Allah ma bisa tuati jabaruti kohrika. Lisan kita sama tangan kita tetap, lisan sama tangan kita, mulut sama tangan kita, ini tetap mengungkapkan keinginan-keinginan kita, nggak apa-apa. Dua arah. Tapi hati tetap akhirat. Maksudnya hati tetap akhirat, tetap tujuan saya doa. Tujuannya karena Allah perintahkan doa. Karena doa itu nanti pasti berbuah di akhirat. Doa pasti akan Allah balas di akhirat karena bagian dari ibadah. Jadi ada dua arah di sini. Arahnya arah bisa dibilang arah syariatnya lah. Syariatnya itu ya tetap ngomong atau melisankan permohonan kita. Tangan tetap kita angkat. Kalau perlu, tapi orang-orang bilang kan sebutnya ini Ustaz Amin, sebutnya syariat. Syariatnya gimana? Itu tetap misalnya harus jalan ke sana misalnya, atau harus dibantu dengan sedekah gimana supaya hajatnya terkabul. Sedekahlah hari Jumat. Itu syariat tetap, tapi hati tetap harus lillahi ta'ala. Jadi harus ada dua arah ini. Hati harus tetap lillahi ta'ala. Untuk melampaui selain akhirat, supaya semua yang kita lakukan ini akhirat. Nanti kalau sudah terlampaui selain akhirat, sudah terlampaui dunia, terlampaui termasuk hajat kita yang sifatnya duniawi sudah terlampaui, maka hatinya bersinar nanti. Kalau hati sudah bersinar, maka gampang dan enggak mudah. Ya, semuanya gampang urusan dan tidak akan mudah goyah. Bandingkan sama orang yang tujuan akhirnya bukan akhirat. Dia doa baca hizib, mulutnya supaya dia pengen dengan hizib itu kaya. Kemudian hatinya juga, ya Allah kaya, saya udah bosan miskin. Ya Allah saya udah bosan miskin nih, kaya. Itu pasti akan berhenti suatu saat. Kapan berhentinya? Taruhlah 2 tahun. Gue begini-gini aja baca hizib, kaya enggak, berhenti gue. Kenapa? Karena hatinya udah ada dunia. Beda sama orang yang akhirat. Orang yang akhirat itu pasti nggak akan berhenti. Itu yang namanya istiqomah. Istiqomah itu tidak akan berhenti dan tidak akan goyah. Istiqomah bisa didapat dengan cara cahaya hatinya itu terang. Dengan cara hati kita itu dibuat terang. Dengan cahaya yakin ini, maka kita nggak akan berhenti ketika nggak terwujud juga hajat-hajat kita, karena memang itu mau mulut doang. Jadi dunia itu cuma ada di tangan sama di mulut kita. Hati tetap akhirat. Dengan cara itu maka kita akan istiqomah sampai kapanpun nggak terwujud hajatnya, belum juga kabul keinginannya, tetap baca hizib. Sampai kapanpun tetap baca Yasin Fadilah, karena memang itu udah jadi nikmat tersendiri. Dan itu udah jadi satu ketenangan batin sendiri. Kenapa batin tenang? Karena udah bisa melihat akhirat dengan hatinya. Ini yang dilakukan oleh salaf soleh, yang dilakukan oleh orang-orang ya, para aulia, para kasih Allah. Dua arah ini memang harus jalan. Arah pertama istilahnya itu syariatnya, tangan angkat, mulut ucapkan doa. Kalau perlu melangkah, ya melangkah ke tempat-tempat yang mustajab, misalnya ke masjid atau ke ziarah-ziarah. Itu tetap, cuma hatinya tetap lillahi ta'ala, tetap akhirat. Sehingga saat belum terwujud atau saat ada satu ganjalan yang membuat kita sulit, itu kita nggak akan berhenti melakukan itu, karena hati kita memang sudah akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara ats-tsalatsah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.